action, let's go. trouble 찾으러 Materi pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan ekonomi digital? Jadi, ekonomi digital adalah ekonomi yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi yang biasa disebut dengan TIK, dengan cara bertransaksi, interaksi, dan pertukaran nilai dilakukan secara elektronik melalui internet dan jaringan digital lainnya. Materi berikutnya adalah sebutkan dan jelaskan 3 komponen utama ekonomi digital. Jadi, komponen utama ekonomi digital ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu infrastruktur digital, termasuk akses internet kecepatan tinggi, pusat data, jaringan cloud, dan teknologi lain yang mendukung operasi digital. Yang kedua, platform digital seperti e-commerce, media sosial, marketplace, dan aplikasi mobile yang memfasilitasi dan interaksi. Yang ketiga, data. Data menjadi aset yang paling penting dalam ekonomi digital. Menganalisis data atau big data memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang keempat, layanan dan aplikasi mencakup software, aplikasi, dan layanan digital lainnya yang memudahkan transaksi dan operasi lainnya. Materi selanjutnya adalah jelaskan jenis-jenis ekonomi digital dan berikan contohnya. Jadi, jenis-jenis ekonomi digital terbagi atas 6 macam. Yang pertama yaitu e-commerce atau penjualan barang dan jasa secara online. Yang kedua, layanan keuangan berbasis digital atau financial technology atau fintech terbagi atas 5 macam yaitu pembayaran digital, crowdfunding, mikrofinansial, peer-to-peer lending, dan robo-advisor. Yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi atau edutech seperti platform belajar online. Yang keempat, layanan kesehatan yang digitalisasi atau health tech seperti konsultasi dokter online. Yang kelima, teknologi dalam sektor pertanian atau agrotech seperti pemantauan tanaman melalui drone atau pesawat tanpa awak. Yang keenam, transportasi atau logistik seperti layanan ride-hailing dan pelacakan pengiriman secara real time. Materi yang selanjutnya yaitu apa saja manfaat dari ekonomi digital. Jadi, manfaat ekonomi digital terbagi atas 4. Yang pertama yaitu efisiensi, yang dimana proses bisnis menjadi lebih cepat dan hemat biaya. Yang kedua, aksesibilitas, yang dimana konsumen dan produsen dapat mengakses pasar dan layanan dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, inovasi, kemudahan dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat, inklusi, yang dimana masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dapat mengakses layanan keuangan, pendidikan, dan layanan lainnya. Materi yang selanjutnya, apa saja tantangan utama dalam ekonomi digital? Jadi, tantangan ekonomi digital ini terbagi atas 4 macam. Yang pertama yaitu keamanan dan privasi, yang dimana untuk melindungi data pribadi dan transaksi menjadi isu kritis. Yang kedua, kesenjangan digital, yang dimana tidak semua orang atau daerah memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Yang ketiga, regulasi, kebijakan dan regulasi yang belum adaptif dengan perkembangan teknologi. Yang keempat, disrupsi pasar, di mana teknologi dapat menggantikan pekerja tradisional. Hal ini dapat menciptakan kebutuhan untuk pelatihan uang dan adaptasi. Selanjutnya, bagaimana ekonomi digital berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, ekonomi digital memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berikut beberapa cara yang tepat untuk ekonomi digital dalam berkontribusi. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan inklusi keuangan dan akses pasar. Yang keempat, meningkatkan daya saing ekonomi. Yang kelima, mendorong pembangunan berkelanjutan. Berikutnya, bagaimana ekonomi digital telah mengubah kehidupan sehari-hari Anda?
Jadi, ekonomi digital dengan mengubah kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita menggunakan yang manual diganti secara teknologi, sehingga mengubah kehidupan kita sehari-hari dalam segi kehidupan kita, yang dimana dari cara kita berbelanja hingga cara kita untuk bekerja dan bersosialisasi, mendapatkan akses informasi dan layanan bisnis dan berkomunikasi. Soal selanjutnya, bagaimana ekonomi digital di Indonesia? Jadi, ekonomi digital di Indonesia sedang berkembang pesat dan memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di dunia dengan dukungan pemerintah, investasi swasta, dan inovasi teknologi. Ekonomi digital di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia. Yang terakhir, bagaimana Anda melihat masa depan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun ke depan? Jadi, masa depan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun ke depan terlihat cerah dengan potensi pertumbuhan yang besar di berbagai sektor. Namun, tantangan kesenjangan digital, keamanan siber, dan perubahan iklim perlu ditangani dengan serius untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.